Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama malam ini. Satreskrim Polres Purbalingga menggelar konferensi pers pengungkapan kasus curanmor. Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh jajaran Polres Ngawi melalui Polsek Padas bersama Forkopimcam Padas. Polwan Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan berbagi takjil gratis kepada masyarakat di depan Mapolda Kalimantan Barat. Di informasi pertama, pemirsa, Satreskrim Polres Purbalingga menggelar konferensi pers pengungkapan kasus curanmor yang terjadi di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam konferensi pers terungkap bahwa pelaku yang berjumlah 3 orang telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di 11 lokasi. Berikut laporan Brigadir Fitria Bella, personel Polres Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar rilis terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan sepeda motor yang viral di media sosial. Dalam rilis tersebut juga dilakukan pengembalian barang bukti. Kapolres Purbalingga AKBP Anita Andi Setianingrum melakukan rilis terkait kasus pencurian dengan pemberatan di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini atas kerjasama dari masyarakat dan 3 pelaku yang berhasil diamankan dengan berikut barang buktinya. Tersangka yang diamankan yaitu TA 30 tahun, NS 21 tahun, dan AY 30 tahun. Ketiganya warga Kecamatan Kabupaten Purbalingga. Korban pencurian Roni Arman, warga Desa Patemon RT 2 RW 9 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Modus operandi tersangka bersama-sama mencari sasaran yang akan dicuri, kemudian setelah mendapatkan TO sasaran yaitu 1 buah motor, pelaku merusak motor tersebut menggunakan kunci letter T. Kemudian setelah berhasil menyalakan motor tersebut kemudian dibawa. Kemudian tersangka kedua dan ketiga bertugas untuk menunggu tersangka seharusnya ikut kabur setelah aksi pencurian tersebut. Untuk barang bukti yang kami dapatkan adalah 1 buah BPKB, STNK, dan 2 buah anak kunci sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam tahun 2020, ya, atas nama pemilik Bapak Doni Arman. Kemudian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2020, ya, atas nama Bapak Doni Arman. Kemudian BB itu berupa sarana yang dipakai oleh ketiga pelaku, yaitu mobil Honda Brio Satya berwarna hitam mutiara, kemudian juga 1 set kunci letter P. Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah 1 unit mobil Honda Brio warna hitam yang merupakan mobil rental, 1 sepeda motor jenis Honda Beat warna merah, 1 kunci letter T, dan surat kendaraan sepeda motor korban. Dari Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 3 personel Yanma Polri di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu 4 Maret 2026. Langkah ini menegaskan keseriusan institusi dalam berbenah melalui penegakan disiplin dan kode etik di internal kepolisian. Upacara PTDH dipimpin Kepala Yanma Polri, Kombes Pol Abbas Basuni bersama personel polisi dan aparatur sipil negara di lingkungan Yanma. PTDH dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Kapolri tertanggal 5 Januari 2026 terhadap 3 personel Yanma Polri yaitu AKBP BI,
Ibda FI, dan Bribda RPS yang terbukti melanggar kode etik. Prosesi ditandai dengan pencoretan foto personil sebagai simbol pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam amanatnya, Kayanma Polri Kombes Pol Abbas Basuni menegaskan, keputusan tersebut merupakan wujud konsistensi pimpinan dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi. Upacara ini juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saya mewakili organisasi dan pimpinan Polri menyampaikan, menekankan kepada kita semua. Mari kita pahami proses-proses itu supaya kita tahu dan waspada, mawas diri bahwa ketika kita sudah menjadi aparat, bukan lebih sedikit aturan yang harus kita pahami, melainkan lebih banyak dan lebih berat risiko yang kita pikul. Maka dari itu jaga sikap, tingkah, tindak lanjut kita, perlakuan kita, perilaku kita di tengah organisasi maupun di tengah masyarakat. Pimpinan selalu menekankan, mari kita jaga organisasi, jaga satuan, jaga anak buah untuk selalu taat pada aturan, kurangi pelanggaran. Tujuannya apa? Secara khusus, secara individu adalah untuk kita sendiri juga. Kita punya masa depan, kita punya karir, kita punya keluarga. Sejak bertanda tangan, berikrar kita menjadi anggota Polri, maka sejak itu pula lah waktu, tenaga dan pikiran kita tiada lain adalah untuk organisasi. Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus berbenah dan memperkuat disiplin internal. Dengan penegakan kode etik yang konsisten dan transparan, Polri menegaskan komitmen membangun institusi yang profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polda Jawa Timur mengungkap peredaran bubuk petasan ilegal via medsos. 2 tersangka ditangkap. Berikut laporan Bribda Chandra, personel Polda Jawa Timur untuk Anda. Pemirsa, di Ditreskrim Polda Jawa Timur mengungkap kasus penjualan bahan peledak berupa bubuk petasan atau mesiu di Jalan Raya Menanggal, Gayungan, Surabaya. Kabitumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pengakuan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi mencurigakan bubuk petasan. Ia juga mengatakan kepolisian tidak akan mentolerir peredaran bahan peledak ilegal karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Polda Jawa Timur mengungkap peredaran bubuk petasan atau mesiu ilegal yang dipasarkan melalui media sosial. 2 pemuda asal Sidoarjo ditangkap dengan barang bukti 1 kg mesiu siap edar. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Unit 1, Subdit 1, Ditkrim Polda Jawa Timur segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka, beserta tentunya barang buktinya. Hal ini menunjukkan bahwa respon cepat dan patroli cyber jajaran Polda Jawa Timur berjalan efektif. Tersangka pertama berinisial MAJ. Usianya 28 tahun, warga Sidoarjo. Memiliki peran membeli bahan kimia dari marketplace dan toko pupuk. Meracik sendiri menjadi bubuk petasan atau mesiu di rumahnya. Dan menawarkan melalui grup WhatsApp bernama Huru Hara. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat yang menghubungi call center 110. Tim Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimum kemudian melakukan penyelidikan dengan mengamankan 2 orang tersangka. Polda Jatim juga mengimbau orang tua guna mengawasi aktivitas anak di media sosial, serta meminta masyarakat tidak meracik sendiri bahan petasan atau mesiu. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.